Assalamualaikum. Hai. Hai. Assalamualaikum. Kenalkan, kami dari kelompok 1. Akan memberikan sedikit ilmu mengenai pencemaran laut sebagai pemenuhan tugas oseanografi bab pencemaran laut dengan tema Cintailah Laut Kita karena laut adalah masa depan kita. Pencemaran laut menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran atau perusakan laut adalah mempunyai pengertian atau definisi sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu atau fungsinya. Komponen-komponen yang menyebabkan pencemaran laut seperti partikel kimia, limbah industri, limbah pertambangan, limbah pertanian dan perumahan, kebisingan atau penyebaran organisme invasif atau asing di dalam laut yang berpotensi memberi efek berbahaya. Sumber daya laut Indonesia tidak hanya berupa ikan, tetapi juga bahan tambang dan lain-lain. Berikut potensi sumber daya laut di Indonesia. Yang pertama, perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Sumber daya perikanan adalah potensi sumber daya laut yang paling besar di Indonesia. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, artinya memungkinkan untuk ikan beregenerasi sehingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasinya. Selain ikan yang ada di lautan, banyak penduduk yang melakukan budidaya ikan, terutama di daerah pesisir. Jenis yang biasa dikembangbiakan biasanya ikan bandeng atau udang menggunakan tambak. Ada juga jenis lainnya seperti demersal, pelagis kecil dan besar, udang atau krustasi, ikan karang, ikan hias, rumput laut, ubur-ubur atau moluska, teripang, reptilia, dan mamalia laut. Yang kedua, ada hutan mangrove atau hutan bakau. Menurut data UNESCO, hutan bakau di Indonesia mencapai angka 3.617.000 hektar. Dengan wilayah yang luas, hutan bakau sebagai potensi sumber daya laut Indonesia mempunyai fungsi ekologis dan ekonomis. Fungsi ekologisnya yaitu sebagai habitat binatang untuk berlindung, berkembang biak, dan mencari makan. Selain itu, untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Sedangkan fungsi ekonomis hutan bakau berupa kayu pepohonan dapat dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan kayu bakar, arang, atau kertas. Selanjutnya ada terumbu karang, merupakan batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur, dan sebagian besar dihasilkan oleh koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Indonesia adalah negara dengan jumlah terumbu karang terluas di dunia. Luasnya mencapai 284,3 ribu kilometer persegi atau setara dengan 18% terumbu karang yang ada di dunia. Selanjutnya ada padang lamun adalah tumbuhan berbunga atau spermatopita yang sudah menyesuaikan diri untuk hidup di bawah permukaan air laut. Lamun hidup di perairan dangkal, agak berpasir, sering juga ditemukan di ekosistem terumbu karang. Fungsi keberadaan padang lamun adalah dapat menstabilkan dasar laut serta berfungsi sebagai perangkap sedimen. Padang lamun juga merupakan daerah pengembalaan bagi hewan laut seperti mamalia, penyu laut, bulu babi, dan beberapa jenis ikan. Padang lamun juga menjadi daerah asuhan atau nursery ground bagi larva-larva berbagai jenis ikan. Yang terakhir, pariwisata bahari. Potensi sumber daya laut dan keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia dapat dikembangkan menjadi komoditas pariwisata, seperti wisata bisnis, wisata pantai, wisata budaya, wisata pesiar, wisata alam, dan wisata olahraga. Selanjutnya ada manfaat laut, yaitu yang pertama penghasil oksigen. Berbagai tumbuhan laut yang berklorofil seperti fitoplankton dan ganggang adalah produsen utama oksigen dunia. Yang kedua ada mengurangi efek rumah kaca dan pemanasan global. Yang ketiga sumber pangan, ikan, udang, cumi-cumi, rumput laut, semua adalah bukti satu lagi manfaat laut bagi kehidupan manusia yang lain, yaitu sebagai sumber pangan. Yang keempat sebagai transportasi, yang kelima ada tempat rekreasi, selanjutnya sumber mata pencaharian. Nelayan butuh banyak hal, tidak bedanya manusia lain untuk kehidupannya.
Selanjutnya, sebagai pengendali iklim dan suhu di dunia, laut pun berperan sebagai pengatur iklim bumi karena menyerap lebih dari 30% karbon dioksida yang dilepaskan menuai hewan dan tumbuhan. Dengan begitu, laut membantu menghindari terjadinya pemanasan global. Selanjutnya, sebagai sumber tambang, produksi minyak bumi sudah mulai bergeser dari daratan ke arah perairan atau laut. Hal ini disebabkan oleh menipisnya cadangan minyak di daratan, sementara semakin banyak cadangan minyak bumi ditemukan di laut. Sebab-sebab pencemaran air laut. Yang pertama karena faktor alam atau bencana alam, yaitu meletusnya gunung berapi di dalam laut, adanya fenomena alam seperti luapan lumpur atau lumpur lapindo, kemudian terjadinya booming red plankton yang menyebabkan kematian massal ikan karena jenis plankton tersebut mengandung racun. Yang kedua, karena faktor manusia. Yang pertama, membuang sampah sembarangan di laut, menangkap ikan dengan cara yang tidak ramah lingkungan. Yang pertama, rusaknya ekosistem laut seperti terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, dan lain-lain. Yang kedua, air laut menjadi kotor atau tercemar. Yang ketiga, berkurangnya tangkapan ikan atau hasil laut. Yang keempat, menurunnya keanekaragaman hayati di laut dan punahnya organisme laut tertentu. Yang kelima, mengurangi estetika laut sehingga mengurangi jumlah wisatawan. Yang keenam, mengurangi pendapatan masyarakat pesisir. Yang ketujuh, menyebabkan gangguan kesehatan manusia. Yang pertama, pencemaran laut di Bima akibat fitoplankton. Sampel jeli berwarna coklat yang menutupi Teluk Bima dibawa ke laboratorium dari hasil penelitian cepat. Pencemaran ini akibat kelimpahan fitoplankton yang sangat tinggi dari kelas Bacillus roticase atau diatom, halus di pantai Pasar Bengkulu, Kota Bengkulu. Yang ketiga, pencemaran limbah cair di sekitar Sunter Utara atau Jakarta. Yang keempat, pencemaran sampah plastik, limbah perhotelan, dan limbah restoran di pantai Pangandaran. Ayo generasi muda bergerak mencintai dan menjaga laut bangsa. Jika kalian ingin lebih memahami mengenai alam semesta ini, ayo bergabung bersama kami di Prodi Pendidikan Geografi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Terima kasih.